Teman-teman, sebelum kita masuk materi nih, kita bahas sedikit dulu ya tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan menurut salah satu ahli, yaitu Liefman, adalah usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva. Atau bisa disimpulkan begini teman-teman, bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kali ini kita masuk ke dalam saham. Investasi dalam saham yang dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang biasanya dilakukan dengan tujuan: 1. Untuk mengawasi perusahaan lain. 2. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode. 3. Untuk membentuk suatu dana khusus. 4. Untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku. 5. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Penanaman modal dalam bentuk saham ini bisa dilakukan dalam dua cara, mau dalam bentuk saham biasa atau saham prioritas, tergantung kepada tujuan dari investasi tersebut. Jika investasinya dilakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan yang sama setiap periode, maka lebih baik membeli saham prioritas. Namun, bila investasinya bertujuan untuk mengawasi perusahaan saja, maka belilah saham biasa, karena dengan kita membeli saham biasa, kita sudah mempunyai hak suara. Metode pencatatan dalam saham dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah presentase kepemilikan. 1. Kurang dari 20%, 2. 20% sampai dengan 50%, dan yang ketiga adalah lebih dari 50%. Dua adalah metode pencatatan. Yang pertama adalah metode nilai wajar, yang kedua adalah metode ekuitas, yang ketiga adalah dibuat laporan keuangan untuk dikonsolidasikan oleh kedua perusahaan. Kita masuk ke dalam pembelian saham. Saham dapat diperoleh dengan dibeli tuani atau ditukar dengan aktiva. Apabila saham dibeli secara tunai, maka harga pokoknya adalah jumlah uang yang terbayarkan untuk membeli saham tersebut, termasuk biaya komisi dan materai. Jumlah harga pokok tersebut dengan mendebit rekening investasi dalam saham. Apabila saham diperoleh dengan penukaran aktiva, maka harga pokok akan dicatat sebesar harga pasar aktiva atau sebesar harga pasar saham tersebut. Dividen adalah pembagian laba kepada para pemegang saham. Jumlah pembagian dividen tergantung kepada jumlah lembar yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dividen yang dibagi dapat berbentuk: 1. Uang tunai, kedua aktiva, yaitu selain kas atau saham itu sendiri, dan yang terakhir adalah saham baru atau stok dividen. Kita masuk ke obligasi. Obligasi merupakan janji tertulis untuk membayarkan sejumlah uang tertentu di tanggal tertentu di masa yang akan datang beserta bunga pada setiap tanggal tertentu. Investasi obligasi harus dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut. Yang pertama adalah dimiliki hingga jatuh tempo, kedua diperdagangkan atau trading, dan yang terakhir adalah tersedia untuk dijual. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, dilihat dari waktu jatuh temponya. Ada obligasi biasa atau term bonds, dan yang terakhir adalah obligasi seri atau serial bonds. Yang kedua, kita lihat obligasi dari jaminannya. Yang pertama, ada obligasi yang dijamin, dan yang kedua ada obligasi yang tidak dijamin. Obligasi yang dijamin dengan pihak lain kita sebut dengan obligasi bergaransi, sedangkan obligasi yang dapat ditukar dengan saham lain kita sebut dengan obligasi yang dapat dipertukarkan. Ditinjau dari bentuknya, obligasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, obligasi atas nama, dan yang terakhir adalah obligasi kupon. Besarnya harga obligasi ditentukan oleh tingkat bunga obligasi. Semakin tinggi bunganya, maka semakin tinggi harga obligasi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah bunganya, maka semakin rendah harganya. Apabila persentase bunga obligasi melebihi tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nominal. Sebaliknya, bila tarif bunga obligasi di bawah tingkat bunga pasar, maka harga obligasi akan di bawah nominal. Pas banget loh teman-teman, obligasi negara lagi buka suku tabungan yang ke-7.
Bentar lagi loh ditutupnya, 3 hari lagi. Ayo bareng-bareng jadi pahlawan pembiayaan negara. Jadi lebih bijak. Terima kasih.